Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Rahayu. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, agar sistem belajar mengajar ini berjalan dengan baik dan membawa barokah serta membawa manfaat bagi semuanya, marilah kita berdoa lebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bisa diakhiri. Baik, kita langsung saja melangkah ke materi, arti, dan makna simbol dari Pancasila. Ini slide-nya seperti ini, bisa dilihat dulu. Mungkin anak-anakku sekalian, mahasiswa sudah tidak asing lagi melihat dari simbol Pancasila itu apa sih? Ini, simbolnya seperti ini. Coba dilihat dengan sesama. Yang selama ini kita sudah belajar tapi hanya simbol, hanya melihat, tetapi hanya lewat begitu saja. Tetapi ini sebenarnya penuh dengan makna. Mulai SD, SMP, SMA, kalian pasti mengenal kan simbol ini. Ya, kita sebagai warga negara tahu dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, simbol itu seperti ini, simbol Pancasila itu seperti ini. Ini gambar Pancasila. Ini saya akan terangkan sedikit, saya kupas terkait dengan burung Garuda. Burung Garuda. Garuda Pancasila merupakan burung yang sudah dikenal melalui mitologi kuno di sejarah Nusantara Indonesia, yaitu tunggangan Dewa Wisnu yang berwujud seperti burung elang dan Raja Wali. Garuda dipakai simbol negara untuk apa? Menggambarkan negara Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan besar. Di situ ada warna keemasan. Warna keemasan itu di burung Garuda itu menggambarkan kejayaan dan keagungan. Dan Garuda memiliki sayap, paruh, cakar, dan ekor yang melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Jadi ada artinya semuanya. Bagaimana paruhnya, cengkeramannya bagaimana, bahkan sayapnya bulu sayapnya jumlahnya berapa, itu ada artinya semuanya. Ini Garuda memiliki sayap, paruh, cakar, dan ekor yang melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Kan kelihatan kan kekar, bagaimana dia mencengkeram. Terus lagi jumlah burung. Garuda Pancasila menggambarkan apa? Hari, tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yaitu apa? Tanggal berapa kita merdeka? Dan itu digambarkan pada jumlah antara lain ini, jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. Jadi masing-masing sayap berapa? 17. Terus jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. Ekor tahu ekor? Punya ekor nggak? Ya. Kalau burung punya ekor, di ekornya itu jumlahnya 8 bulunya. Terus jumlah bulu di bawah perisai
atau pangkal ekor berjumlah 19 dan jumlah bulu di leher berjumlah 45. Jadi sayap ada sendiri, di bawah perisai ada sendiri, di ekornya jumlahnya ada sendiri, dan itu menggambarkan apa? Hari kemerdekaan. Jadi tanggal 17 ya, paham ya? Jadi tidak hanya dibuat lambang, dipasang di mana, di kantor-kantor, di kantor pemerintahan, di kantor, itu melambangkan, itu maknanya sangat filosofis sekali. Kalau kita mau belajar, kita sebagai warga negara belajar, dan kita mau mendalami dengan benar. Bahkan itu tidak gampang membuat seperti itu. Selanjutnya perisai pada Pancasila. Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara. Tahu tameng? Tahu tameng? Kalau kalian mau, biasanya orang-orang itu ada tamengnya gini tuh. Nah itu. Sebagai senjata yang melambangkan perlindungan. Jadi ada perlindungan di situ. Ada tamengnya. Perlindungan terhadap apa? Jadi perlindungan melambangkan perlindungan, pertahanan dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Jadi kita hidup itu kan perlu tameng. Seseorang itu perlu tameng, harus punya tameng, harus punya kekuatan, harus punya apa ya, agar kita itu bisa menghadapi lawan, menghadapi penyakit dan lain sebagainya, itu termasuk tameng. Bagaimana Anda tadi olahraga, sarapan dulu dan lain sebagainya, itu juga tameng. Kalau kita mau mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus terkait dengan itu, ada di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa. Hal tersebut mencerminkan lokasi letak Indonesia, yaitu sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Terus warna itu juga ada maknanya. Warna pada dasar pada ruang perisai merupakan warna bendera Indonesia, yaitu merah putih. Dan pada bagian tengahnya memiliki warna dasar hitam. Nah sekarang kita lihat apa? Lihat arti daripada warna tersebut. Kalian udah ya tahu warna ya? Warna hitam, warna putih, warna merah, warna hijau, itu ada artinya semuanya. Nah, ini kita sedikit bahas terkait dengan arti warna yang digunakan pada simbol negara kita. Simbol negara kita, warna putih memiliki arti apa? Kesucian. Putih, suci, tanpa noda. Itu kesucian. Terus kebenaran dan kemurnian. Segala sesuatu itu kalau murni, kalau ada kebenaran, itu digambarkan oleh warna putih. Kesucian itu digambarkan oleh warna putih. Kalau warna hitam itu memiliki warna keabadian. Ketika sudah dituliskan di situ akan menjadi sebuah cerita yang abadi. Kertas ditulis pakai tinta hitam dan sebagainya, kalian belajar, ditulis. Kalau dulu nggak ada tinta ya diukir di dalam batu dan lain sebagainya pasti. Terus warna hitam memiliki warna keabadian, di bawahnya ada warna merah yang mengartikan keberanian. Merah itu artinya berani. Terus
ada warna hijau. Hijau itu artinya adalah kesuburan dan kemakmuran. Hijau, kalian kalau lihat hijau-hijau seneng kan ya? Ya makmur, ada tanam-tanaman, ada pohon-pohon yang hijau, itu melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Sedangkan warna kuning itu berarti kebesaran, kemegahan dan keluhuran. Saya lanjutkan sila pertama. Sila pertama masih ingat? Apa? Desa. Itu dilambangkan oleh bintang sinar. Artinya apa? Itu artinya adalah cahaya, petunjuk dari Tuhan. Sedangkan bintang emas berkepala 5 menggambarkan agama-agama besar pada saat ditetapkannya Pancasila tersebut. Ya, setelah ada bintang, ada sila kedua. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil, menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang melingkar yang berbentuk lingkaran itu menggambarkan wanita. Kan itu ada yang bulat, ada yang persegi gini ya. Kalau persegi itu menggambarkan pria atau laki-laki. Kalau yang bulat kan wanita. Oke, lanjut sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon Ficus benjamina sp, yang mana di bagian kiri atas perisai berlatar putih pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang, sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan persatuan Indonesia. Nah, pohon beringin ini juga mempunyai banyak akar yang bergelantungan. Dari ranting-rantingnya itu mencerminkan apa? Kita itu Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Ya nggak? Ya. Ada berapa provinsi kalau sekarang? 38. Dari mana asalnya? Flores. Ada yang dari Kalimantan? Nah, ini dari Kalimantan. Ada yang dari Sumbar? Mana Sumbar? Ada yang dari Jawa? Ada. Nah ini di sila ketiga ini persatuan. Bagaimana kalian di sini bersatu melihat lambang dari ini? Kita ini mencerminkan Indonesia yang sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya berbeda-beda. Bahasa Sumba beda dengan bahasa Kalimantan. Bahasa Kalimantan berbeda dengan bahasa Malaka, Flores, Jawa. Tapi kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Makanya kemarin di grup itu Bapak sempat ingatkan juga, ada yang komen pakai bahasa daerah. Saya ingatkan kalau bisa pakai bahasa persatuan aja, bahasa Indonesia. Kenapa? Kita punya bahasa persatuan. Jadi takutnya apa multi tafsir. Saya ngomong Jawa gini, kalau kalian pikir Bapak ini jangan-jangan bicarakan saya atau bicara jorokan, kita nggak tahu ya. Nah, kita punya bahasa Indonesia. Dan bersyukurlah kalian ini di sini kita di kampus ini banyak dari luar Jawa yang berbagai macam, ada yang dari NTT, ada dari Flores, ada dari Papua, ada dari Kalimantan. Ya, ini kalian berkesempatan untuk belajar budaya dari mereka, terus belajar
bagaimana dengan perbedaan ini kita tetap bersatu. Jangan dilihat perbedaannya, tapi lihatlah persamaannya. Kita punya persamaan bahasa Indonesia, pemersatu bangsa. Kita sama-sama orang Timur, yang mana bukan orang Barat, yang kita mempunyai apa? Adab, sopan santun, serta kearifan lokal yang sangat luar biasa sekali. Ini jadikan sebuah tanam kepada diri Anda untuk kita bisa bersatu. Negara lain aja salut kepada kearifan lokal kita, tetapi kadang-kadang kita tidak percaya diri terhadap apa yang kita miliki dengan kearifan lokal. Mereka yang dari luar salut melihat kearifan lokal, melihat berbagai budaya, tapi bisa pupus seperti itu sangat luar biasa. Ini kembali lagi ke sini, sila ketiga. Pohon beringin juga punya banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya, mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat ya? Terus ke belakang ke sila keempat sekarang, yang berbunyi ini sila keempat ini disimbolkan dengan apa? Dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai. Kurang kelihatan. Turunkan dulu. Nah, ini lambangnya disimbolkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas, perisai berlatar merah. Latarnya kan merah kan ya? Tadi warna merah tanda apa? Keberanian. Nah, oke. Dengan kepala banteng kanan di atas berlatar merah, lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial, sama halnya dengan manusia cetusan Bung Karno, di mana apa? Pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat, kekeluargaan, gotong royong merupakan nilai-nilai yang menjadi ciri bangsa Indonesia. Jadi dimusyawarahkan. Ada pendapat seperti ini, pendapat seperti ini. Kita negara demokrasi dimusyawarahkan. Sehingga apa? Nilai-nilai menjadi ciri bangsa Indonesia itu muncul. Tidak mengambil dari sumber-sumber dari negara lain atau yang tidak budaya Indonesia. Untuk pengambilan keputusan yang dilakukan secara mufakat, tadi musyawarah mufakat. Terus ada perwakilan, musyawarah perwakilan yang disimbolkan dengan ini simbolnya, intinya dengan kekuatan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi musyawarah mufakat dengan berbagai macam perbedaan tadi itu. Oke, melangkah ke sila kelima, berbunyi sila sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini apa kira-kira? Kira-kira apa? Nah, keadilan sosial bagi rakyat dilambangkan dengan padi dan kapas, yang mana apa? Di bagian kanan bawah perisai yang berlatar putih, latarnya kan putih. Putih tadi menggambarkan apa? Apa? Kemuliaan, kesucian, ya. Kebenaran. Berlatar putih, kapas dan padi mencerminkan pangan dan sandang. Tahu kain ini terbuat dari apa? Dari kapas ya? Dari kapas. Terus kalau kita makan apa? Makan beras dari apa? Nah ini contohnya. Ini melambangkan perisai yang berlatar putih, kapas, padi mencerminkan pangan dan sandang, merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Kedudukannya apapun dia, lambangnya ya tetap ini, padi dan kapas. Padi dan kapas, dia makan apapun yang dimakan ya tetap. Kalau kita nggak makan nasi masih kurang kenyang ya. Makan roti sebanyak apapun kalau belum makan nasi
Kayak kata orang-orang belum makan ya, belum kenyang. Nah ini mencerminkan persamaan sosial. Persamaan sosial apa? Di mana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya. Nah tetapi hal ini persamaan sosial bukan berarti bahwa Indonesia memakai ideologi komunisme. Ya, bukan berarti komunisme bukan, tapi persamaan sosial. Nah nanti kita bisa lihat dasar pemikiran ideologi komunisme dan Pancasila itu seperti apa, kita akan pelajari. Oke, sekarang Pancasila sebagai suatu sistem. Jadi masing-masing sila saling berhubungan satu sama lain. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya apa? Untuk berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan sosial. Begitu pula pada sila-sila yang lainnya. Jadi itu sangat berhubungan sekali. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dia bisa berkemanusiaan yang adil dan beradab ketika dia tidak punya Tuhan atau tidak berketuhanan? Bisa tidak? Tidak akan bisa berkemanusiaan dan berkeadilan. Ya kan? Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Dua, dan rasa daripada kemanusiaan untuk bisa berbuat adil dan beradab itu asalnya aturannya juga dari Tuhan, ya kan? Ya, artinya apa? Kalau kita punya Tuhan, kita harus bisa berperi kemanusiaan dan berkeadilan, harus adil. Gimana adil itu? Adil itu harus seimbang, kanan sama kiri harus sama beratnya. Kebahagiaan harus sama. Memang berat, tapi kadang tidak ada orang yang tahu ketika kita tidak adil. Ada kesempatan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, walaupun tidak ada yang tahu saya tidak berbuat tidak adil, tapi Tuhan pasti melihat kalau dia berketuhanan, ya kan? Dan dia akhirnya terus bisa adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dia akan dengan sendirinya ketika sudah adil dan beradab dan dia berketuhanan, itu insya Allah persatuan itu akan terbentuk dengan baik. Asal dijalankan dengan benar, keadilannya, berperi kemanusiaannya dijalankan dengan benar. Terus lagi yang keempat, dalam permusyawaratan perwakilan untuk mengambil keputusan apabila persatuan ini sudah menyatu, sehingga tetapi ada budaya-budaya yang berbeda, ide-ide yang berbeda, ide-ide yang sama-sama cemerlangnya, kearifan lokal yang berbeda, itu kalau mau dijadikan satu itu perlu musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Terus ada perwakilannya. Nah kalau semuanya nanti maju bareng nggak repot. Misalkan mau presentasi bersama kan nggak bisa, mesti ada yang presentasi satu, wakilnya siapa dan lain sebagainya, seperti itu. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah kita melakukan dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat sudah dilakukan semua, insya Allah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan merata semuanya. Dan ini yang sangat mendasari Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila ini. Fundamental cara pandang bangsa Indonesia. Dan Pancasila itu sifatnya memang secara filosofi tidak bisa diartikan mentah.
ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu artinya apa? Satu. Jangan dibeda-bedakan. Tuhan satu, tapi kok nama Tuhan beda-beda, di dalam Islam beda, Kristen beda, kan ya? Tuhan kok beda-beda. Jangan dilihat perbedaannya. Yang penting kita meyakini bahwa kita meyakini kita adanya Tuhan. Selesai. Dan kita saling menghormati cara beribadah masing-masing. Untuk apa? Untuk mencapai sila ketiga, yaitu persatuan. Dan sila kedua, kemanusiaan yang ada. Dia akan berperi kemanusiaan, akan nyambung. Apa yang begitu? Bisa dipahami ya? Sangat penting sekali ya, kata-kata kita mulai SD, SMP, SMA, tahu lambangnya, tahu Pancasila, tetapi kita belum bisa mengimplementasikan dengan baik. Nah, kita sekarang sudah mahasiswi, harus berubah. Jadi jangan seperti siswa lagi, yang artinya memahami sesuatu itu perlu penuh dengan makna. Jangan hanya melihat, oh lambang negara burung Garuda gitu aja. Oh, burung Garuda ya sebuah burung gitu aja, bukan. Tapi itu ada maknanya. Bulu pun ada maknanya, tadi ya, bulu kanan kiri berjumlah berapa? 7. Itu melambangkan 11, 8, 19, 45. Itu melambangkan, oh ada makna ya, proklamasi kemerdekaan. Oke, saya lanjutkan. Ada satu lagi, satu sifat. Di situ sebagai sifat. Jadi saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Oke, kita sekarang kita lanjutkan ya. Masih ada waktu ya. Konstitusi. Apa itu konstitusi? Ada yang tahu? Ada yang tahu konstitusi? Ada yang tahu binatang apa konstitusi itu? Tahu ya? Saya terangkan. Pengertian dari konstitusi itu ini nak. Dari asal kata konstitusio, yang mana arti dasar susunan atau hukum dasar. Lah isi dari konstitusi umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok, memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara, atau aturan-aturan rinci praktek dari konstitusi itu sendiri. Diserahkan pengaturannya kepada undang-undang yang berbeda di bawah konstitusi yang lebih mudah untuk dibuat, diperbarui maupun dicabut. Itu perlu digarisbawahi. Yang lebih mudah untuk dibuat, diperbarui maupun dicabut.